Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, dalam perkuliahan keterampilan pengelolaan laboratorium kimia, ini pertemuan pertama sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan, bahwa untuk pertemuan di minggu pertama ini kita akan belajar untuk agar Ananda memahami dan memiliki pengertian dan wawasan tentang pengelolaan laboratorium kimia. Dan tidak hanya kimia, untuk pengelolaan laboratorium ini kita cakupannya umum, yaitu laboratorium IPA SMA ya. Jadi ada kimia, ada biologi, ada fisika, mungkin ada nanti labor matematika kalau ada di sekolahnya. Nah, untuk yang pertama, bahan kajian itu adalah pengantar pengelolaan laboratorium kimia atau laboratorium IPA, kemudian fungsi laboratorium IPA dan manfaat praktikum IPA. Nah, sebelum memulainya, mengenai laboratorium. Nah, ketika siswa mendengar perkataan laboratorium, dalam benaknya akan terbayangkan suatu ruangan yang berisi alat-alat eksperimen. Bukan begitu? Nah, eksperimen atau latihan laboratorium menunjukkan suatu metode pengajaran yang merupakan metode pengajaran sebab akibat. Hakikatnya, suatu objek ditentukan oleh pengalaman atau pengetahuan seseorang yang biasanya di bawah suatu pengawasan. Nah, kegiatan praktikum IPA. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan praktikum, itu berarti berhubungan sekali dengan laboratorium. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mendengar kata praktikum, pasti kita akan membayangkan itu laboratorium. Sebaliknya, ketika kita bicara tentang laboratorium, pasti siswa atau kita akan membayangkan tentang praktikum. Nah, sekarang apa itu praktikum dan apa kegunaannya? Kemudian klasifikasinya apa, dan ini klasifikasi laboratoriumnya ya, bagaimana, kemudian bagaimana sistem manajemennya. Itu yang akan kita pelajari di pengembangan pengelolaan laboratorium IPA atau laboratorium kimia. Nah, ada ini ilustrasi gambar. Gambar ini mencerminkan bahwa materi pelajaran itu bagaimana supaya tersampaikan kepada siswanya. Dari guru akan tersampaikan kemampuan yang ingin dicapai siswa. Nah, bagaimana kemampuannya? Nah, jadi dari sekian banyak materi pelajaran, ketika guru hanya menyampaikannya secara visual di depan kelas dan segala macam, yang diterima muridnya tidak akan sebanding dengan seberapa banyak materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, untuk memantapkan pemahaman materi itu perlu dilakukan praktikum, khususnya dalam mata pelajaran IPA. Nah, mengajar MIPA apakah harus begini? Nah, jadi maksudnya dari gambar, ilustrasi gambar ini, mengajar MIPA ini apakah harus seperti menuangkan larutan dengan corong itu ke siswa atau bagaimana? Nah, ini namanya pembelajaran, sistem pembelajaran konvensional. Jadi dengan metode ceramah ya. Nah, bimbingan tes. Nah, ini juga boleh mengajar seperti ini. Berarti ini pengajaran secara konvensional. Tapi apa sekarang efektif belajar seperti ini? Jadi belajar hanya satu arah, apakah efektif? Tidak. Tentu tidak. Nah, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, kemudian juga tuntutan kurikulum kita juga, bahwa pembelajaran itu tidak hanya satu arah, tapi multi arah. Nah, kalau belajar biasa itu mungkin memang guru selalu memberikan materi dan siswa menerima. Nah, sekarang itu diharapkan siswa mampu menghasilkan atau menciptakan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang dia dapatkan sendiri. Nah, jadi itu seperti sebuah konstruk. Seperti saya udah pernah bilang di
mata-mata kuliah sebelumnya bahwa konstruktivisme itu adalah bagaimana siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya sendiri, dan salah satunya adalah melalui praktikum pembelajaran. Nah, khususnya karena kita kimia, berarti khusus untuk kimia menggunakan praktikum dalam pembelajaran kimia itu akan lebih memantapkan pemahaman siswa terhadap suatu materi yang sedang dia pelajari. Nah, untuk pembelajaran kimia itu sendiri berarti praktikum itu sangat membantu ya untuk memahami materi yang diajarkan di sekolah. Nah, ini ada beberapa bagaimana tipe mengajar masa kini. Nah, kalau IPA, apakah cukup hanya dengan menghafal fakta, konsep, teori, dan proses? Nah, mungkin kalau menghafal, anak-anak bisa menjadi pintar. Jadi ketika ditanya, dia tahu jawabannya, faktanya, teorinya, konsepnya, dan segala macam. Tapi bagaimana dengan prosesnya? Nah, kalau dia hanya menghafal teori, berarti dia hanya menguasai sekian persen dari ilmu itu sendiri. Coba Ananda ambil satu langkah praktikum. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan, siapkan bahan-bahannya, tapi tidak lakukan praktikumnya. Apakah ingat begitu? Ketika ditanya lagi bagaimana proses praktikumnya ini segala macam, kita baca ini langkah kerjanya, tapi kita tidak lakukan. Sama dengan kita membaca buku. Kalau kita membaca komik, baca novel pasti ingat, karena kita bisa masuk ke dalam ceritanya biasanya. Tapi kalau baca buku nggak tahu gimana, entah salahnya di mana, pasti ingatnya itu hanya sekian persen bagi saya, tapi saya nggak tahu bagi Ananda ya. Nah, jadi kalau misalnya belajar hanya satu arah, itu menghafal saja, maka ketersimpanannya di long term memory itu akan sangat kecil. Nah, anak-anak akan menjadi pintar tapi tidak menguasai konsepnya secara utuh. Nah, itu dia. Jadi kalau dia teorinya kita tahu tapi kita belum tahu prakteknya. Sama sekarang nih, Anda kan banyak PL nih. Ternyata teori yang kita pelajari di kampus, di sekolah selama ini akan jauh berbeda rasanya ketika Anda sudah terjun langsung ke lapangan. Mungkin sekarang karena masih online, masih belum begitu terasa. Mungkin Ananda dulu berpikir, ngajar itu gampang, ini segala macam. Tugas guru itu kan hanya ngajar, selesai ngajar pulang, ini segala macam. Tapi ternyata setelah Ananda merasakannya di lapangan, bagaimana? Ternyata banyak kan ya tugas gurunya. Belum lagi tugas guru itu ternyata banyak. Belum lagi bikin bahan ajar, kemudian bikin tugas, bikin soal-soal, belum lagi nanti setelah bikin soal siswanya mengerjakan. Ketika siswa mengerjakan ada yang tidak mengerti, kita harus menjelaskan. Nah, setelah siswanya mengerjakan, kita harus mencek lagi betul atau salah, kemudian kasih nilai juga. Nah, kasih nilai ini yang paling membingungkan dan tidak bisa sembarangan. Bahkan untuk ngasih nilai ini bisa menyakitkan kepala rasanya. Nah, ada kalanya ketika proses berlangsung, siswa ini sangat aktif dan dia pandai sekali. Itu pemikiran kita. Tapi ketika di ujian nilainya sangat anjlok. Ananda mau kasih nilai mana? Nah, itu yang difikirkan ya kan ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya IPA hanya menghafal fakta, konsep dan teori saja tanpa melalui proses, itu anak-anak akan menjadi pintar tetap, tapi tidak menguasai konsepnya secara utuh. Ya kan ya. Nah, sekarang apakah itu IPA? Nah,
IPA itu dapat dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kebenarannya dibenarkan menurut tolak ukur kebenaran ilmu yang rasional dan objektif. Nah, rasional dan objektif itu maksudnya apa? Nah, berarti dia dapat dipertanggungjawabkan. Kalau rasional berarti masuk akal atau logis dan diterima oleh akal sehat. Nah, itu IPA. Jadi dia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian objektif, artinya sesuai dengan objeknya, sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan pengamatan melalui indranya. Nah, jadi dia rasional dan objektif. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada tidak pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ada. Contohnya apa? Mitos. Nah, mitos misalnya. Mitosnya gini, ada yang mempercayai bahwa anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu. Pernah dengar? Pernah pasti ya. Atau malam hari tidak boleh bersiul. Nanti kalau bersiul mitosnya akan naik ular atau semacam yang berbisa segala macam. Nah, itu mitos juga. Kemudian mitosnya perempuan itu tidak boleh memotong rambut ini segala macam ketika pada masanya atau masa, kan ada masa datang bulannya, tidak boleh potong rambutnya segala macam. Itu mitos. Apalagi mitosnya? Nah kalau misalnya tunjuk pelangi, itu waktu saya kecil tuh, tunjuk pelangi jarinya bengkok. Ada nggak yang dengar mitos seperti itu? Nah, ternyata di balik mitos itu apakah bisa dibenarkan secara ilmiah? Ada tidak ilmu yang mengatakan, oh kalau duduk depan pintu itu jodohnya terhalang? Ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi tidak bisa dibenarkan secara ilmiah. Nah, itu dia. Tapi kalau IPA itu berarti dia harus ilmiah, harus sesuai tolak ukur kebenaran ilmunya, harus rasional dan objektif, harus masuk akal sehat. Ya, jadi jangan percaya mitos lagi. Nah, kemudian ini dia ada fakta. Nah, jadi elektron itu atom itu memiliki elektron, proton, neutron dan segala macamnya. Nah, tapi itu masih hanya bersifat abstrak. Tapi Anda pernah lihat enggak yang atom itu sebenarnya apa? Nah, kemudian cara menemukan elektron, menemukan proton itu gimana? Berarti ada kalau teorinya itu ketika menemukan proton, menemukan apa waktu itu ya, yang pakai sinar lempeng katoda, itu penemuan proton kalau nggak salah ya. Kalau nggak nanti dikoreksi lagi ya. Nah, penemuan itu kira-kira ketika Ananda baca itu Ananda bisa tahu teorinya, tapi pernah tidak Ananda melakukannya? Tidak, berarti Ananda masih dalam level belajar secara abstrak. Nah, akan lebih bagus jika Ananda melakukan pengamatan. Nah, untuk membuat suatu ilustrasi atau suatu demonstrasi pembuat sinar lempeng katoda itu kan nggak sulit. Nah, coba dilihat, kan bisa dibikin secara sederhana. Kalau Ananda bisa lihat itu di labor kita ada. Di labor kita ada kotaknya. Bisa digunakan. Jadi bisa digunakan secara sederhana. Nah, kalau misalnya Ananda sudah melakukan pengamatan itu langsung, ketika Ananda menyampaikan materi, atau berarti Ananda sudah mendapatkan pengetahuan secara konkret. Nah, makanya dari itu saya bilang bahwa untuk belajar IPA tidak hanya kimia, praktikum itu sangat penting. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwa ketika bicara praktikum pasti yang teringat laboratorium. Ketika laboratorium berbicara pasti teringat praktikum. Tapi masalahnya di lapangan tidak semua sekolah memiliki laboratorium. Ya kan? Nah, praktikum itu sendiri apa?
praktikum itu sendiri adalah strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mempraktekkan secara empiris dalam belajar IPA, mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif menggunakan sarana laboratorium. Nah, sedangkan laboratorium itu sendiri adalah tempat kerja. Nah, jadi laboratorium itu secara umumnya itu tempat kerja. Nah, mungkin tidak hanya laboratorium kimia, fisika, biologi, enggak. Tapi ada bengkel, ruang studio. Bengkel berarti untuk anak teknik mesin misalnya. Bengkel itu laboratoriumnya. Rumah sakit itu laboratorium untuk kedokteran. Studio, laut, pasar, segala macam. Nah, ini perkantoran, pabrik, dan lain-lain itu laboratorium. Berarti tempat kerjanya. Nah, kalau di sekolah laboratoriumnya apa? Kalau khususnya IPA berarti tempat kerjanya labor IPA, labor fisika, labor kimia, labor biologi, matematika. Nah, jadi makanya praktikum itu sangat penting dalam Nah, dalam Permendiknas RI nomor 24 disebutkan bahwa komponen fasilitas laboratorium IPA di SMA itu harus ada bangunan atau ruang laboratorium, ada perabot, ada peralatan pendidikan, alat dan bahan percobaan, media pendidikan, bahan habis pakai, perlengkapan lainnya. Nah, catat ini ya, Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007. Silahkan nanti Anda cari ini, kemudian Anda print out boleh, atau pokoknya Anda cari ini. Nah, tugas pertama dari saya bahwa ketika Anda sudah membaca komponen fasilitas laboratorium IPA di SMA ini, Anda langsung cek TKP. Apakah sesuai laboratorium yang ada di sekolah sekarang itu dengan komponen fasilitas yang seharusnya ada sesuai dengan Permendiknas RI nomor 24 tahun 2007. Oke, berarti itu tugas pertama ya. Jadi Ananda harus lihat. Nah, di sana nanti komponen fasilitas itu ada. Nah, saya akan lihatkan contohnya sebentar. Nah, ini dia. Nah, salah satu ini di dalam Permendiknas ini sudah dijelaskan secara rinci ya. Nah, ini contohnya ruang laboratorium biologi. Nah, ruang laboratorium biologi ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek dan memerlukan peralatan khusus. Nah, Ananda boleh lihat ini, sarana, rasio, dan deskripsi sarana laboratorium biologi. Nah, yang pertama kursi. Rasionya harus ada satu buah per peserta didik. Nah, sekarang tugasnya gini, Ananda print out ini, kemudian Ananda checklist ini ketika pergi ke sekolah, apakah ada laboratorium biologinya. Kalau ada, misalnya kursinya ada berapa, siswanya ada berapa. Misalnya siswa ada 24, cukup tidak kursinya 24 atau lebih. Nah, jadi harus ada satu per peserta didik. Berarti minimal harus ada 24. Kemudian meja kerja, berarti 1 untuk 7 peserta. Berarti kalau 24 bagi 7 berarti 3 atau 4 ya. Berarti harus ada 4 meja kerja di sana. Nah, kemudian lihat ini, lemari alat ada tidak di sana. Kalau ada, Anda checklist. Berarti Anda bikin nanti di sebelah deskripsinya ini atau di sebelah rasio juga boleh. Bagusnya di sebelah deskripsi aja, ada atau tidak, cukup atau tidak. Misalnya cukup atau ada, misalnya ada tidak keterangan. Misalnya kalau ada berapa, 27, misalnya 24. Kalau ada berarti mungkin hanya 20, berarti berarti ada 20 buah, berarti keterangannya tidak cukup. Nah, berarti keterangannya ini cukup. Nah, itu sampai ke sini. Nah, alat peraga yang harus ada apa, sesuai dengan Permendiknas. Nah, berarti alat peraganya apa, model kerangka manusia ada tidak di sana. Kalau tidak ada, Anda silang, berarti tidak ada. Kemudian kalau ada berapa buah, berarti cukup tidak cukup. Nah, gitu seterusnya. Ada laboratorium biologi di sini, kemudian ada laboratorium fisika, ada laboratorium kimia. Nah, lengkap di sini semuanya. Boleh Anda kerjakan. Ini
per kelompok aja. Nah, jadi saya minta Ananda nanti bagi kelompoknya kita ada berapa orang, 2 aja lah mungkin per kelompok, nggak apa-apa, 2 atau 3 orang terserah. Nanti kita diskusikan via WA lagi berapa orang kelas kita bagi nanti, mau 3 orang atau 4 orang boleh. Nah, jadi observasinya bersamaan. Kan sekarang sekolah ditutup, boleh masuk sekolah, kan gurunya ada, minta izin, Bu saya mau ini, kan Ananda PL nih. Nah, bagi mungkin di kelas ini ada tidak yang semester 5 yang belum PL, nah Ananda bisa gabung sama seniornya pergi ke sekolah PL-nya. Nah gitu. Tapi kalau misalnya labornya tidak ada, ya usahakanlah cari labor yang ada.